Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang telah memberikan nikmatnya kepada kita. Salah satu nikmat yang diberikan kepada kita adalah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita adalah pengikut Rasulullah SAW yang insya Allah kita berharap bersama untuk mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Sahabat IKADI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini saya berada di dalam salah satu hanggar Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Kalau sahabat IKADI perhatikan, di belakang saya terparkir banyak pesawat terbang di dalam hanggar ini. Pesawat terbang harus senantiasa dirawat jika ingin senantiasa dalam kondisi layak terbang, mengikuti pedoman perawatan pesawat terbang atau sering kami sebut dengan Aircraft Maintenance Manual. Demikian juga dengan kita sebagai makhluk yang bernama manusia, harus selalu merawat kesehatan kita, baik kesehatan mental, kesehatan spiritual, maupun kesehatan jasmani, agar kita dapat menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Sebagaimana pesan dari lagu kebangsaan kita untuk senantiasa membangun jiwa dan raga. Sahabat IKADI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan bagaimana kita menjaga kesehatan mental dan spiritual kita di bulan Ramadan. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Seorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup, serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Lalu, bagaimana agar suasana batin kita senantiasa berada dalam keadaan tentram dan tenang? Allah telah mengingatkan kita dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat ke-28. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubu bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Sahabat IKADI yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan senantiasa mengingat Allah tumbuh rasa penghambaan, di mana semua hal kita bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu termasuk kita. Allah begitu sayang kepada kita. Allah begitu cinta kepada kita. Bahkan Allah tidak memberi beban kepada kita, kecuali beban itu mampu kita pikul. Sehingga Allah tahu batas-batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Jadi sahabat IKADI, dimanapun berada, derita yang kita alami saat ini, sakit, kesedihan, kekurangan,
atau apapun itu adalah tanda cinta Allah kepada kita dan bukti bahwa kita adalah hamba pilihan yang mampu menanggung derita itu, yang tentunya Allah akan balas derita dengan kebaikan yang berlipat ganda. Tidak ada satupun musibah cobaan yang menimpa seorang muslim berupa duri atau yang semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapus kesalahannya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat IKD rahimakumullah. Salah satu hal yang penting yang harus kita rawat adalah kesehatan spiritual. Kesehatan spiritual merupakan keadaan yang dialami oleh manusia yang ditandai dengan penguatan emosionalnya terhadap sebuah keyakinan, sehingga menyebabkan munculnya perasaan damai, selaras, dan adanya peradaban yang dekat dengan sesuatu yang bersifat suci. Kalau kita lihat dari definisi di atas, tentu sangatlah berkaitan antara kesehatan mental dan kesehatan spiritual. Tentunya orang yang memiliki derajat spiritual tinggi pasti akan merasa tenang, tentram, damai, yang hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan mentalnya. Bulan Ramadan adalah syahrul mubarak, yang di dalamnya diperintahkan kita berpuasa untuk menuju gelar takwa. Suasana spiritualitas kepada Allah sangatlah kuat di bulan Ramadan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, karena banyak sekali keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh di bulan suci ini, dan suasana berlomba-lomba untuk kebaikan sangatlah terlihat, sehingga spiritualitas dan suasana hati kita pun pasti terbawa. Apalagi ada satu ayat dalam Al-Quran yang sangat berkaitan dengan bulan Ramadan, yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li falyaminu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia mohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat inilah yang menjadi landasan salah satu ibadah prioritas yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan, yaitu berdoa. Insya Allah, dengan berdoa, Allah semakin dekat dengan kita dan hati kita menjadi tenang. Sahabat IKD, ayo kita penuhi Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah dan perbanyak berdoa. Insya Allah. Dan ini menjadi harapan kita bersama. Telinga ini mendengar bisikan dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbihi radiyatal mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.